Esa Zinda Mujadidi. Saya dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang proses anabolisme. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu proses anabolisme? Ya, betul. Jadi anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana atau simpel menjadi zat yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan biasanya berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya akan diubah menjadi senyawa-senyawa tertentu dan akan membantu pada proses anabolisme. Pada proses ini, energi yang diperlukan tidak akan hilang tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang telah terbentuk tadi. Kemudian contoh dari reaksi anabolisme ada dua. Yang pertama ada fotosintesis, yang kedua ada kemosintesis. Nah, jadi kedua reaksi tersebut dengan kata akhirnya sintesis merupakan ciri khusus dari proses anabolisme ini. Ciri khusus tersebut sering disebut dengan reaksi asimilasi yang merupakan ciri khas dari anabolisme ini. Sifat dari anabolisme adalah endoderm atau endorgonik. Sifat tersebut artinya mengikat panas. Contohnya adalah mengikat cahaya matahari yang bisa dirasakan oleh kulit kita yang pada siang hari ya, sinar matahari akan terasa panas pada kulit kita ini. Reaksi anabolisme merupakan reaksi yang membutuhkan energi ya. Kemudian reaksi anabolisme memiliki beberapa tahap. Ada tiga tahap yang utama. Yang pertama ada produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Yang kedua ada aktivasi senyawa-senyawa tersebut menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP. Kemudian tahap yang ketiga adalah penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul yang lebih kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan juga asam nukleat. Mari kita bahas satu-satu. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu proses fotosintesis? Yap, betul. Jadi proses fotosintesis merupakan salah satu dari proses anabolisme di mana akan menggunakan energi cahaya atau energi matahari yang pada umumnya tumbuhan lakukan. Kemudian fotosintesis ini terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas atau organel yang ada di dalam sel tumbuhan yang mengandung klorofil atau yang sering kita sebut dengan zat hijau daun. Seperti ini warna hijau daun ya. Kemudian kloroplas ini sangat membutuhkan energi cahaya dan karbon dioksida yang ada di atmosfer yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan juga glukosa, yang dimana nanti glukosa tersebut akan digunakan pada tumbuhan tersebut dan oksigen berfungsi pada makhluk lain seperti kita manusia ya. Reaksi fotosintesis yaitu 6CO2 ditambah 6H2O akan menjadi C6H12O6 dan juga 6O2. Fotosintesis ini seperti yang saya bilang tadi terjadi di dalam kloroplas. Dilihat dari reaksi kimianya yang berupa 6O2 atau sering kita sebut dengan oksigen dengan bahan dasar air. Air ini berasal dari reaksi terang dan hasilnya berupa C6H12O6 atau glukosa dengan bahan dasar karbon dioksida yang berasal dari reaksi gelap. Fotosintesis memiliki dua tahap utama. Yang pertama ada reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang terlebih dahulu. Reaksi ini terjadi di lembaran-lembaran tilakoid, di mana terdiri dari tiga tahap utama. Yang pertama ada reaksi siklik yang akan menghasilkan ATP,
Yang kedua ada reaksi non-siklik yang akan menghasilkan ATP dan juga NADPH2. Kemudian yang ketiga ada reaksi fotolisis air yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kemudian sintesa ATP dari AD plus P dalam kloroplas yang sering kita sebut dengan fosforilisasi. Kemudian reaksi singkat pada reaksi terang yaitu 2H2O plus 2NADP akan terkena cahaya dari sinar matahari. Kemudian akan menjadi 2NADPH2 dan juga O2 dan juga H plus ya. H plus 2. Kemudian ada reaksi gelap, di mana reaksi gelap ini sering disebut dengan fiksasi O2 atau siklus Kelvin. Reaksi ini terjadi di dalam stroma, yaitu prosesnya akan mengikat karbon dioksida atau O2 oleh ribosa bifosfat atau molekul gula 5C dan akan membentuk gula 6C. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Kemudian mari kita bahas tentang reaksi terang ini, di mana akan memiliki 3 tahap yang utama. Yang pertama yaitu fotofosforilasi siklik, yang artinya sebuah siklus sintesa ATP dari AD plus P dalam kloroplas, di mana cahaya matahari akan ditangkap berupa foton, kemudian ditransfer dalam elektron siklik pada P700 nm dan ditangkap oleh fotosistem 1 atau sejumlah klorofil yang bernama P700. Kemudian klorofil tersebut peka terhadap cahaya matahari yang berwarna merah. Setelah foton tadi ditangkap oleh klorofil P700, klorofil tersebut akan tereksitasi atau melepaskan 2 elektron yang berenergi. Kemudian elektron yang mengandung energi tadi akan ditangkap oleh akseptor elektron yang nantinya akan dibawa kembali ke klorofil P700. Karena dalam siklus ini selalu membutuhkan elektron yang berenergi. Energi yang ada berguna untuk mengubah ADP plus P menjadi ATP atau energi. Jadi hasil dari fosforilasi siklik adalah ATP. Kemudian yang kedua ada fotofosforisasi non-siklik, yang artinya tidak mengalami sebuah siklus. Jadi pada tahap yang tadi saya jelaskan itu merupakan sebuah siklus. Kalau yang kedua ini tidak merupakan sebuah siklus, di mana elektron yang keluar tidak akan kembali lagi dalam sebuah siklus yang akan menghasilkan ATP, oksigen dan juga hidrogen yang terikat pada NADPH2. Tahap yang kedua ini terjadi bersamaan dengan fotolisis pemecahan air. Air atau H2O akan dipecah menjadi 2H plus ditambah 2E atau elektron dan juga setengah O2. Dalam fotofosforisasi non-siklik ini akan melibatkan fotosistem 2, klorofil P680 dan juga fotosistem 1 dengan klorofil P700 tadi. Nantinya dari masing-masing fotosistem ini akan sama-sama mendapatkan foton dari cahaya matahari tadi. Reaksi ini diawali dengan masuknya foton atau cahaya matahari yang akan ditangkap oleh fotosistem 2 ya. Kemudian fotosistem 1 atau klorofil pada masing-masing, yang nantinya klorofil dari fotosistem 1 dan 2 tersebut akan tereksitasi atau melepaskan elektron, kemudian ditangkap oleh akseptor elektron. Untuk fotosistem 2 ini hasil elektron yang berenergi tadi dibawa ke fotosistem 1 karena elektron dari fotosistem 1 telah dilepas, jadi digantikan dari fotosistem 2. Pergantian elektron ke fotosistem tadi, energi yang dibawa elektron akan menghasilkan sebuah ATP dari sintesis ATP dari penyatuan ADP plus P di dalam kloroplas. Fotosistem 2 ini,
elektron yang lepas digantikan dari elektron fotolisis air yang terjadi, di mana pada fotosistem 1 atau P700 setelah melepaskan elektron tadi yang dibawa pada NADP, yang nantinya NADP akan berikatan dengan H+ yang berasal dari fotolisis air yang menjadikan NADPH2. Hasil dari reaksi fotofosforisasi non-siklik ini yaitu berupa ATP dan juga NADPH2, dan fotolisis air akan menghasilkan O2, di mana O2 ini terdiri dari 2H+ dan juga 2E atau 2 elektron yang nantinya digunakan dalam proses fotosistem 1 di fotofosforisasi non-siklik ini. Kemudian hasil dari reaksi terang yang akan digunakan pada reaksi gelap yaitu berupa NADPH2 dan juga ATP saja. Untuk O2 akan dilepas melalui stomata untuk makhluk hidup bernapas seperti kita manusia. Mungkin ini saja yang saya dapat jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.